Wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa Institut Teknologi Garut yang dimana di sini kami akan membahas mengenai operasi geometri pada citra atau geometry operation in image processing. Nah, kayak gitu. Nah, sebelumnya pembahasan kali ini disusun oleh sebelumnya nama saya Muhammad Rizky Cahya Diputra 1906102. Kemudian di sini ada teman saya yang bernama Robi Ibrahim 1906130. Kemudian ada Ripan Reftiana Rohman 190611115. Kemudian ada Pendi Sopandi 1906132. Kemudian ada Ridwan Muhammad Daud 1506103. Nah, oke, sekarang di sini kita sebelum masuk ini kita harus melihat dulu dari outline atau table of content-nya, di mana kita di sini akan membahas mengenai geometry operation. Di mana geometry operation ini sangat banyak. Nah, di sini kami akan membahas 3 saja. Yang pertama adalah scaling, kemudian translation, dan rotation. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini saya mengambil sebuah tabel ya yang mungkin kebingungan. Nah, di sini tabel ini adalah sebuah representasi gambar. Jadi supaya lebih mudah dimengerti kayak gitu. Nah, di mana Y atau Y ini merujuk pada vertikal. Nah, ini adalah merupakan sebuah titik koordinat. Jadi 0,0 itu adalah sebuah titik koordinat dari Y dan X gitu ya. Jadi Y itu ke vertikal dan X itu secara menyamping ke kanan. Nah, jadi sebagai contohnya seperti itu. Jadi misalkan F 0,0, F 1,1. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah geometric transformation seperti ini, di mana geometri transformation ini adalah bagaimana sebuah menciptakan sebuah citra yang baru, di mana fungsi X, Y, dan X nanti ditransformasikan menjadi sebuah menciptakan sebuah fungsi G yang dimana Y prime dan X prime atau Y prime dan X prime seperti itu contohnya. Nah, kemudian di sini yang pertama adalah ada yang namanya teknik scaling. Apa itu teknik scaling? Nah, jadi pada dasarnya scaling ini adalah salah satu teknik di mana merubah sebuah citra atau ukuran citra, entah itu diperkecil ataupun diperbesar. Nah, itu jadi merubah sebuah pixel, melebarkan sebuah pixel atau menyusunkan sebuah pixel dari sebuah gambar. Contohnya seperti itu. Nah, bagaimana sebuah scaling ini dapat terbentuk? Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini adalah rumus dari scaling. Nah, di mana fungsi y x seperti itu. Kemudian nanti ditransformasikan geometri transformation diubah menjadi menciptakan sebuah g y prime x prime, di mana y prime, x prime sama dengan y dikali y 2x seperti itu. Nantinya fungsi g ini akan terbentuk seperti di bawah, di mana ini ya x. Nah, y, 2x ini sama dengan fungsi f y, x ataupun x prime sama dengan ax seperti itu. Nah, bagaimana implementasinya? Nah, seperti ini ya. Kita ambil contoh, ini adalah sebuah gambar, yang di sebelah kiri adalah sebuah gambar di mana ini merujuk pada 0,0 titik koordinatnya, kemudian 0,5 berarti horizontal 5 ke sini, ukuran 5. Kemudian di sini ada yang di bawah ini 5,0 berarti ke bawahnya atau ke vertikalnya 5, kemudian 0-nya titik masih terhadap sumbu yang sama, kemudian 5,5 berarti merujuk pada vertikal 5, kemudian ke kanan 5. Nah, ketika di scaling, terjadinya scaling berarti ininya tetap. Ketika kita scaling ke kanan, otomatis ininya akan tetap 0,0, 5,0. Tetapi ketika kita scaling misalkan 5, berarti otomatis dikali 2. Jadi 2 dikali 2 ya. Jadi misalkan 2. Nah, di sini otomatis 10. Berarti 5 dikali 2, 2 atau 2 dikali 5 adalah 10. Kemudian di sini menjadi si X-nya itu 10 karena 2 kali 5. Karena di sini 5,5 berarti ambil yang X-nya karena kita scaling ke horizontalnya, berarti 5 ambil X-nya, berarti 2 dikali 5 adalah X kayak gitu. Ini adalah rumus yang pertama. Nah, kemudian ini adalah presentasi dari tabel di mana fungsi F dan fungsi G juga dapat direalisasikan. Jadi ketika fungsi F-nya ini adalah gambar yang original, ketika direpresentasikan ke gambar yang telah dihorizontalkan atau gambar yang scalingnya menjadi horizontal, jadi si F ini yang warna biru ini akan merepresentasikan dari si fungsi G ini, dan ini fungsi yang warna putih ini juga akan merepresentasikan dari si fungsi F ini. Jadi ada dua double karena dikali karena dipelebar ya. Jadi si fungsi F yang warna biru ini akan juga masuk ke G yang ini yang warna putih kayak gitu, dan seterusnya. Jadi ada sebuah celah dari setiap pixel atau dari setiap pixelnya seperti itu. Representasi dari sebuah tabelnya kayak gini.
Nah, ini juga kalau kita bikin vertikal kayak gini, berarti kalau vertikal ini adalah 2Y kayak gitu ya, representasinya misalkan, berarti ini 0, dan ini juga 0, masih tetap sama, 0 ya. Jadi yang atasnya tetap sama, tapi yang bawah ketika kita scaling ke bawah ke vertikal secara menambah misalkan 5, otomatis berarti dikali 2 ya, Y prime-nya itu dikali 2, misalkan berarti 2 dikali 5 berarti 10, jadi scalingnya jadi 10,0. Kemudian 5,5 berarti yang berubahnya jadi 10,5 karena vertikalnya ditambah 5. Berarti 2 dikali 5 menjadi 10 totalnya kayak gitu. Berarti dari koordinat atas menjadi ke bawah adalah totalnya menjadi 10 kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya translation atau translasi. Nah, translasi adalah membedakan dari setiap elemen pixel pada citra ke posisi baru gitu ya. Jadi istilahnya itulah mengubah posisi dari citra yang sebelumnya dari yang sebelumnya, misalkan mengubah jadi ke sebelah kanan ataupun merubah posisi pada intinya pada sebuah citra. Nah, seperti itu dari teknik translation ini. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, di sini kita menggunakan rumus x prime, x tambah tx dan x prime x tambah 2. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita ada punya gambar di sini yang berwarna ini, yang berbeda gambar. Border ini adalah sebuah border yang telah ditranslasikan di mana misalkan kita 0,0, nah kita translasikan menjadi berarti kita akan geser ke kanan 2, berarti 0 ditambah 2 berarti 2 pixel ke kanan ya, kayak gitu contohnya. Sama halnya dengan ini dari 0, 5,0 kita translasikan sebesar 2, berarti otomatis menjadi 2 ke kanan, berarti 5,2 kayak gitu. Dan seterusnya misalkan 0,5 berarti 0,7, 5,5 berarti 5,2, berarti 5 karena 2 ini istilahnya jadi 7 ya totalnya kayak gitu. Nah, kemudian di sini adalah sebuah tabel dari supaya lebih mudah dimengerti. Nah, ini tabel dari fungsi f dan fungsi g-nya dari sebuah titik koordinat yang fungsi original dan si original yang telah dibentuk kayak gitu. Nah, jadi ketika si fungsi f ini gitu ya akan masuk ke fungsi yang g ini, dan ini adalah salah satu pixel yang kosong, sebuah kosong karena si g-nya ini berubah si posisinya kayak gitu. Jadi ini diubah posisinya kayak gitu ya. Nah, ini salah satu representasi bagaimana si image ini bisa mentranslasi atau berubah atau berpindah tempat kayak gitu contohnya. Nah, ini salah satu bentuk dari scaling translation ke secara vertikal, di mana y sama juga y prime 0 ditambah 2 juga sama, misalkan 0,0 berarti otomatis ke bawahnya jadi 2 berarti 2,0, ini 0,5 berarti otomatis juga 0,5. Kemudian di sini ada f 5,0 berarti jadi 7,0. Kemudian di sini ada 5,5 berarti jadi 7,5 ya kayak gitu. Berarti kan 5 ditambah 7 jadi 7,5 kayak gitu. Nah, kemudian di sini ini adalah salah satu rumusnya juga dari translasi gitu ya. Dari translation ya. Kita bisa dapat implementasikannya nanti. Nah, kemudian ada rotation. Nah, apa itu rotasi? Nah, pada dasarnya rotasi merupakan suatu transformasi geometri untuk memindahkan sebuah nilai-nilai pada pixel dari posisi awal menuju ke posisi akhir yang ditentukan melalui sebuah nilai variabel rotasi sebesar theta derajat 0 gitu ya terhadap sudut 0 atau garis horizontal pada sebuah citra. Nah, jadi pada dasarnya seperti ini. Jadi nanti dari sebelumnya ceritanya seperti ini akan dirotasi menggunakan adanya namanya theta. Jadi dari sudut pandang arus jalannya dari sebuah gambar bisa kita ubah kayak gitu. Nah, kemudian ini adalah rumus yang kita gunakan untuk menciptakan gambar itu bisa berotasi, di mana ada rotation cos theta, kemudian mean rotation sin theta, kemudian rotation sin theta, rotation cos cosinus theta, dan ini stop kayak gitu ya, tx dari tx dan ty kayak gitu. Nah, kemudian ini secara singkatnya kayak gini ya, sama yang kalian tadi. Nah, bagaimana? Nah, sekarang kita akan coba bagaimana cara menggunakan pillow. Ini salah satu gambarannya saja menggunakan package pillow. Nah, seperti ini, mungkin from pillow import image kayak gitu. Kemudian ini secara rotation, kemudian ketika kita menggunakan OpenCV kayak gini untuk scalingnya, dan ini untuk translationnya kayak gitu, dan ini untuk rotationnya. Nah, bagaimana pengimplementasiannya? Nah, seperti ini pengimplementasiannya. Di sini kita import from
import image, dia ada beberapa package yang saya gunakan di sini. Import fill image package-nya Pillow, kemudian Google Colab Page untuk CV2 Inso-nya untuk menampilkan gambar menggunakan CV2, kemudian import CV2 OpenCV-nya ya, kemudian ada NumPy juga di sini untuk menampilkan gambarnya juga, beberapa hal yang diperlukan kayak gitu. Nah, pertama-tama kita akan melakukan sebuah scaling di mana kita akan image open. Di sini saya ambil contoh Lena JPEG, JPEG gitu ya. Kemudian di sini saya menentukan dari width-nya terlebih dahulu, misalkan 512, kemudian height-nya 512 pixel, ukurannya pixel ya di sini. Kemudian kita akan buat yang baru. Misalkan pixelnya dikali 2 berarti 1024 kayak gitu. Berarti 2 dikali width berarti 1024, ini height-nya kayak gini. Berarti height-nya tetap 512. Nah, ketika new image, ketika image.resize, ketika kita resize dari sebuah image, berarti kita masukkan new width-nya, kemudian new height-nya atau lebar barunya dan tinggi yang baru. Nah, ketika sudah seperti itu, kita panggil fungsi display untuk menampilkan gambarnya, kemudian kita panggil masukkan variabel new image, maka tampilannya akan seperti ini, akan terlihat lebih lebar ke sisi horizontalnya kayak gitu. Nah, kemudian di sini kita akan rotate. Bagaimana rotate? Nah, kita tentukan dari sisi tetanya. Tetanya di sini adalah merujuk pada sudut derajatnya. Ketika kita misalkan kita bikin dulu rotate image, variable rotate image, misalkan, nah kita tinggal panggil aja image dot rotate theta. Kita masukkan, kita panggil method rotate, kemudian kita masukkan dari si value tetanya mau berapa derajat nih. Nah, misalkan kita masukkan kayak gitu. Nah, di sini kita tinggal panggil aja nih display rotate image. Kita akan tampilkan. Nah, ini adalah proses, jadi akan merotate dari sisi center image ya. Jadi si gambar citra itu akan dirotate sebesar 45 theta derajat kayak gitu. Nah, kemudian di sini bagaimana sih kita menggunakan CV2 atau akan lebih perbesar seperti ini? Misalkan bagaimana menggunakan CV2 ya, OpenCV. Nah, caranya gampang, kita imri dulu line up JPEG-nya. Kemudian kita di sini gunain scale image with CV, bikin variabel baru buat untuk CV-nya kayak gitu. Kemudian di sini kita panggil method resize sama seperti tadi, tapi di sini kita ada beberapa hal, di mana ada beberapa parameter yang bisa kita isi. Nah, kita isi dengan image to yang ini. Kemudian isi yang kedua none. Kemudian di sini fx-nya gitu ya, function x-nya kasih 2, berarti melebar ke kanan sebesar 2, kemudian function y atau ke bawahnya 1. Kemudian di sini interpolation-nya kita shift itu interkubik ya. Kemudian kita panggil dari fungsi shift itu insert untuk menampilkan gambarnya, berarti scale image with CP masukkan di dalamnya karena kita akan menampilkan dari image-nya kayak gitu. Nah, kemudian di sini saya menggunakan translation. Nah, bagaimana menggunakan translation? Nah, caranya gampang. Di sini saya akan menentukan dulu dari bentuknya. Kita akan rows itu adalah baris dan columns itu adalah kolom. Dimana di sini saya image to.set, berarti saya akan menyimpan dari sebuah baris dan kolom tetap dari sebuah image. Nah, di sini ada tx dan ty yang telah tadi kita bahas mengenai rumusnya. Tx berarti translation x berarti akan merujuk ke sebelah kanan x horizontal, berarti sebesar 100 pixel. Sedangkan ty berarti 0 tetap, berarti saya tidak pengen merubah translasi y-nya atau y-nya ke bawah. Jadi saya 0 tetapkan. Nah, kemudian sini saya menggunakan variable m, namun float 32. Kita masukkan rumus yang tadi yang translasinya ya, seperti itu. Kemudian di sini saya buat variable trans image with CV. Kemudian CV itu warp affine, kita panggil method warp affine. Kemudian kita masukkan image dari si image-nya, image itu. Kemudian kita panggil m dari rumus dari np float untuk ininya. Nah, kemudian kita masukkan columns dan row tetapnya kayak gitu. Nah, seperti itu. Pada intinya untuk M ini adalah untuk rotasinya ya. Jadi di sini kita rotasi dengan yang nantinya akan dilakukan oleh NumPy gitu kayak gitu ya. Nah, kemudian kita tinggal panggil aja CV to underscore insert dan masukkan trans image with CP untuk menampilkan image yang telah ditranslasi. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ininya hitam dan si image-nya akan merujuk ke sebelah kanan karena kita merujuk atau memindahkan gambar sebesar 100 pixel dari koordinat awal kayak gitu. Nah, kemudian sini untuk merotasi dari sebuah image menggunakan CV2
CV atau OpenCV di sini kita tentukan 445,0. Jadi belum bilangan pecahan ya, tapi kita kasih aja 0. Nah, di sini kita M atau rumusnya CV to get rotation matrix 2D. Jadi kita pengen ngambil rotasi matrix dari dua dimensinya. Nah, di sini ada beberapa parameter di mana saya center, berarti saya akan rotasi dari sisi center. Nah, kemudian di sini saya cos. Cos bagi 2 dikurang 1, kemudian loss bagi 2 kurang 1 gitu ya. Kemudian pada parameter ketiga ada angel theta. Kita panggil angel theta-nya itu berapa banyaknya, berarti 45, sekitar 45 theta. Kemudian scale-nya 1 scale-nya. Nah, setelah itu kita tinggal rotate image with CV. Kita bikin variable rotate image with CV. Kemudian sama dengan cv2.worldAffine. Kita panggil lagi worldAffine untuk rotate-nya. Kemudian kita masuk pada parameter 1 image 2. Kemudian pada parameter 2 kita panggil rumusnya. Kemudian pada parameter 3 kita tentukan cos dan row dari sebuah gambar tetapnya kayak itu atau shape-nya. Nah, ketika sudah seperti itu, kita akan coba panggil CV2InSaw rotate image with CV. Nah, nanti ketika dijalankan akan menampilkan gambar hasil seperti di bawah ini. Nah, jadi itu salah satu cara dari image processing pada geometry operation gitu ya, dari pengolahan citra. Nah, seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila banyak kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.